Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Hari ini nih kita bakal sedikit ngintip ke balik layar industri makanan dan minuman global yang nilainya bayangkan triliunan dolar. Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya camilan favorit Anda itu rasanya selalu sama? Bungkus demi bungkus, tahun demi tahun, rasanya konsisten banget. Nah, kita bakal menyelami dunia evaluasi sensoris yang luar biasa menarik, di mana panca indera kita itu ternyata bisa disulap jadi instrumen sains yang super presisi. Coba dibayangkan skenario ini. Ada satu perusahaan makanan raksasa, tiba-tiba mereka harus ganti pemasok bahan baku utama gara-gara krisis rantai pasok. Atau anggaplah tim riset mereka disuruh ngurangin sedikit gula supaya produknya lebih sehat. Nah, tantangan terbesarnya, mereka harus ubah resep rahasia ini tanpa ada satupun konsumen setia yang sadar. Gimana caranya mereka bisa seyakin itu rasanya nggak berubah? Kalau sampai gagal dan rasanya beda, wah konsumen pasti protes. Dan pangsa pasar yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur dalam semalam. Disinilah keajaiban evaluasi sensoris ini turun tangan sebagai benteng pertahanan terakhir. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita di bedah materi kali ini. Kita akan mulai dari misteri di balik perubahan rasa produk, terus kenalan sama yang namanya uji duo trio, habis itu kita bahas aturan emas penyiapan sampelnya, gimana sih eksekusi pencicipannya, sampai ke bukti statistik peluang binomialnya. Langsung aja kita mulai ya. Nah, kita masuk ke bagian pertama nih, misteri perubahan rasa produk. Sebenarnya kenapa sih harus sampai diuji segala? Gini, mesin-mesin canggih di laboratorium itu emang jago banget ngukur tingkat keasaman, tekstur, atau seberapa manis suatu produk. Akurat banget. Tapi kalau urusannya udah nyangkut profil rasa secara keseluruhan, nah lidah manusia ini masih jadi instrumen quality control yang paling juara. Tes sensoris ini tuh benar-benar mutlak diperlukan untuk mendeteksi perubahan rasa yang halus banget. Misalnya nih, pabrik lagi nyoba metode proses baru atau pakai bahan baku pengganti. Alat kimia mungkin bilang, oh ini komposisinya udah sama kok. Tapi ingat, perpaduan rasa di mulut itu cuma bisa divalidasi sama reseptor pengecap kita buat mastiin rasanya tetap otentik dan cocok sama memori di lidah konsumen. Lanjut ke bagian 2. Kita kenalan langsung sama bintang utama kita, uji duo trio, si pendeteksi perbedaan-perbedaan kecil. Jadi apa sih solusinya? Namanya uji duo trio. Kalau secara bahasa teknisnya, ini tuh pengujian sensoris yang sifatnya diskriminatif. Maksudnya gini, tes ini emang sengaja dirancang khusus untuk mendeteksi ada nggaknya perbedaan nyata di antara dua produk. Dan perbedaan yang dicari di sini tuh biasanya benar-benar kecil, super tipis. Nanti panelis bakal dikasih satu sampel acuan atau referensi dan dua sampel lain yang udah dikasih kode rahasia. Tugas mereka simpel banget, tapi super penting. Cari tahu dari dua sampel berkode itu, mana yang rasanya sama persis sama sampel referensinya. Punya standar referensi di awal itu krusial banget loh, supaya lidah kita tuh kayak dikalibrasi dulu sebelum mulai menilai. Terus, Anda mungkin mikir, kenapa sih pabrik milih uji duo trio, padahal kan ada uji segitiga, yang juga terkenal? Nah, kuncinya ada di beban pikiran si panelis. Di uji segitiga, panelis nggak dikasih sampel referensi. Jadi mereka dikasih 3 cangkir sekaligus dan disuruh nebak mana satu yang paling beda. Cuma ngandelin ingatan jangka pendek. Bayangin aja, nginget 3 rasa yang mirip banget, itu ibarat nyoba ngapalin 3 nomor telepon baru sekaligus. Bikin pusing kan? Nah, kalau uji duo trio, ini jauh lebih ramah di otak. Karena ada acuan yang jelas di awal, kerjanya jadi lebih gampang. Walaupun ya, efek sampingnya, publik butuh ngumpulin panelis sedikit lebih banyak supaya hasil statistiknya benar-benar valid. Tapi itu sepadan lah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Aturan emas persiapan sampel. Disinilah pengujian mulai terasa super ketat. Buat mastiin panelis itu benar-benar cuma menilai rasa atau aromanya aja, semua hal yang bisa bikin bias, kayak tampilan visual, itu harus dihilangkan total. Persiapannya benar-benar steril dan strict abis. Wadahnya harus seragam, nggak cuma ukurannya tapi bahan dan bentuknya juga. Pencahayaannya nggak boleh tuh ada lampu yang bikin warna sampel kelihatan beda sekecil apapun. Makanya sering banget tes ini pakai lampu merah atau lampu yang agak redup. Nanti panelis dikasih 3 cangkir. Satu jelas-jelas ada label huruf R buat referensi. Nah, 2 sisanya disamarkan dengan sempurna supaya identitasnya nggak bocor. Suhu minuman, volume isinya, pokoknya semuanya harus seragam tanpa kompromi sedikit pun. Nah, coba perhatikan deh. Kenapa ya sampelnya dilabeli pakai angka acak kayak 846? Kenapa nggak dibikin simpel aja? Misalnya cangkir A sama cangkir B, atau 1 dan 2. Wah, ini sebenarnya trik psikologis yang pinter banget. Ini tuh namanya teknik pengacakan buat ngebunuh bias psikologis yang disebut logical error dari awal.
Coba bayangin, kalau kita pakai label A dan B, otak bawah sadar kita itu seringkali otomatis milih A, karena kita mikir A itu yang pertama atau yang terbaik. Dengan pakai kode 3 digit acak, kita maksa panelis buat benar-benar fokus ke ujung saraf lidah mereka, bukan malah main tebak-tebakan logika pakai urutan abjad. Kita sampai di bagian keempat nih, eksekusi pencicipan. Gimana sih rasanya duduk jadi panelis? Mari kita berimajinasi sebentar. Bayangkan, Anda lagi duduk di bilik tertutup, sepi, nggak ada gangguan dari luar, dan cuma ada 3 cangkir kecil di depan Anda. Langkah-langkah pencicipan ini berurutan secara kronologis dan nggak boleh dibalik ya. Pertama-tama, Anda wajib mencicipi sampel referensi dulu. Ini krusial banget buat ngebentuk semacam baseline neurologis di otak Anda. Anda tuh lagi merekam standar rasanya yang benar. Nah, setelah lidah Anda hafal, baru deh Anda dipersilahkan mencicipi sampel berkode yang pertama. Rasapi rasanya. Terus lanjut cicipi sampel berkode kedua. Setelah membandingkan keduanya sama memori referensi tadi, Anda harus langsung nulis di lembar kuesioner, mana sih dari 2 sampel itu yang rasanya persis sama kayak sampel referensinya. Tapi tunggu dulu. Anda nggak bisa tuh asal seruput ganti-ganti sampel gitu aja. Ada aturan krusial soal netralisasi lidah di bilik ini. Di antara setiap cicipan, Anda wajib minum air putih dan kadang disuruh makan biskuit tawar supaya sisa rasa di lidah tuh bener-bener bersih sepenuhnya. Dan ini nih yang paling unik. Di kuesioner itu ada aturan mutlak. Dilarang seri. Uji ini sifatnya forced choice alias Anda dipaksa milih. Jadi kalaupun Anda ngerasa kedua sampel rasanya sama persis, Anda tetap harus nebak salah satu. Kenapa nggak boleh bilang saya nggak tahu? Soalnya jawaban ngambang kayak gitu bakal ngerusak model probabilitas matematikanya. Dan bicara soal matematika, itu membawa kita ke bagian kelima, statistik peluang, distribusi binomial. Disinilah keajaiban angkanya bekerja. Jadi, balik ke pertanyaan tadi, kenapa sih panelis dipaksa nebak? Ini semua ada hubungannya sama garis dasar statistik kita. Karena panelis cuma dihadapkan sama 2 pilihan cangkir berkode buat dicocokin sama referensi, secara matematis peluang mereka benar murni dari tebak-tebakan acak adalah 1:2, alias 50%. Udah persis kayak ngelempar koin aja, anggaplah resep barunya emang bener-bener identik, sampai panelis sama sekali nggak bisa ngebedain. Kalaupun mereka cuma nebak ngasal, peluang benernya tetap 50%. Nah, angka inilah yang jadi titik awal perhitungan para ilmuwan pangan. Dan landasan sains ini dengan brilian menempatkan uji duo trio ke dalam kategori analisis yang spesifik, yaitu statistik non-parametrik yang mengandalkan distribusi binomial. Penggunaan distribusi binomial inilah yang jadi senjata rahasia para peneliti buat misahin mana yang namanya fakta dan mana yang sekedar kebetulan. Mereka pakai hitungan ini untuk memastikan secara pasti apakah sekelompok panelis ini jawab benar karena mereka emang benar-benar bisa ngerasain bedanya formulasi baru, atau ya mereka cuma lagi hoki aja pas nebak-nebak kayak lempar koin tadi. Nah, gimana caranya ngubah pengalaman nyicip makanan yang super subjektif ini jadi data yang kaku dan terukur? Gampang, setiap lembar jawaban kuesioner itu dikonversi jadi data biner. Jadi, buat panelis yang nebaknya benar, berhasil nyocokin sampel kode rahasia sama referensi, mereka langsung dikasih skor mutlak 1. Terus yang salah nebak, ya dapat nilai 0. Nggak peduli sekeras apa mereka ngernyitin dahi pas mikir di dalam bilik tadi. Jadi, pengalaman rasa di lidah sekarang udah resmi berubah jadi sekumpulan angka. Sekarang, mari kita lihat gimana angka-angka ini nentuin nasib sebuah produk. Total skor angka 1 tadi dijumlahin semuanya dari seluruh panelis. Misalnya ada 30 orang yang ikut tes. Total skor ini kemudian dikocokin sama yang namanya tabel statistik binomial. Di sini para peneliti nerapin konsep tingkat signifikansi, biasanya di angka 5%. Artinya, para ilmuwan cuma ngasih ruang toleransi kesalahan sebesar 5% aja. Kalau jumlah panelis yang jawab benar itu melewati batas minimal yang ada di tabel, wah itu alarm bahaya. Berarti terbukti secara statistik kalau perbedaannya itu nyata dan konsumen bakal sadar. Tapi kalau total yang jawab benarnya rendah, cuma nyentuh angka probabilitas tebakan acak, ketegangan mereda. Pabrik bisa bernafas lega dan ngerayain kemenangan. Mereka sukses besar ngubah resep rahasia tanpa bisa dideteksi sama lidah publik. Gila kan? Sesuatu yang kita pikir cuma masalah selera atau perasaan yang super subjektif, ternyata diukur dan dikontrol dengan sangat ketat, pakai prosedur psikologis dan probabilitas matematika tingkat tinggi. Jadi lain kali Anda lagi asyik buka bungkus camilan kesukaan atau nyeruput minuman favorit Anda, terus Anda ngebatin rasanya masih senikmat yang dulu, ingatlah sains presisi di balik layar ini. Jangan-jangan Anda baru aja menelan mahakarya resep baru yang sukses ngelewatin ketatnya saringan uji duo trio. Gimana menurut Anda? Terima kasih banget udah ngikutin sesi bedah materi kita kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.